wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Indonesia. Jadi kita akan belajar studi perkembangan Islam di Nusantara. Berikut adalah mapping atau peta konsep materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, Nusantara sebelum masuk Islam itu kondisi masyarakat pra-Islam itu animisme dan dinamisme, serta sebagian menganut agama Hindu dan Buddha. Perkembangan Islam di Jawa itu dikembangkan atau pendakwahnya itu adalah Wali Songo, dan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Berikutnya perkembangan Islam di Indonesia yang akan kita pelajari jalur masuknya di Indonesia, terus kerajaan Islam di Sumatera, Samudra Pasai, dan Aceh Darussalam. Berikutnya organisasi Islam yang ada di Nusantara atau Indonesia, peran organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis. Berikut adalah Indonesia atau Nusantara pra-Islam yang mana menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya sebagian menganut agama Ardi atau agama bumi Hindu dan Buddha. Dan ini adalah Candi Borobudur, peninggalan Buddha terbesar di abad ke-9. Selanjutnya, jalur masuknya Islam ke Indonesia ada melalui jalur utara, yaitu dari Saudi Arabia, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Adapun dari jalur selatan itu dari Arab Saudi, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Basis penyebaran Islam itu di Pariaman, Sumatera Barat, Gresik, dan Tuban, Jawa Timur, Demak di Jawa Tengah, Banten di Jawa Barat, Palembang di Sumatera Selatan, Banjar di Kalsel, Makassar di Sumsel, Ternate Tidore, dan Sorong di Irian Jaya. Adapun bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia itu dari berita Arab dibawa pedagang Arab yang berdagang pada abad ke-7. Berikut adalah ilustrasi pedagang muslim dari Arab Saudi. Yang selanjutnya bukti masuknya Islam di Indonesia itu berita dari Eropa, laporan perjalanan Marco Polo, laporan Diego Lopez, dan yang ketiga Sir Richard Winted, Raja Malaka ya. Dan ada juga berita India, pedagang dari Gujarat berdagang ke Indonesia pada abad ke-7. Muhammad Ghor menyatakan para pedagang mempunyai peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya berita Cina. Muhan mengikuti perjalanan Cheng Ho pernah menulis tentang saudagar Islam yang tinggal di Pulau Jawa pada tahun 1400. Ada lagi berita dalam negeri, Batu Nisan Fatimah binti Maimun di Laren Gresik pada tahun 1028 Masehi menggunakan huruf dan bahasa Arab. Ini adalah bukti-bukti bahwa Islam sudah masuk di Indonesia di tahun 1297 Masehi ya. Ada makam Sultan Malikus Saleh. Kalau di Jawa itu ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berada di Gresik, Jawa Timur tahun 1419 Masehi. Berikutnya penyebaran Islam di tanah Jawa itu dipelopori oleh Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tenggara pada paruh awal abad 14. Disebut juga sebagai Syekh Mahrobi, disebut juga sebagai kakek bantal, bersaudara dengan Syekh Jamaluddin Kubro. Pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun
1379. Diyakini orang Islam pertama yang masuk di Pulau Jawa, yaitu tahun 1392 Masehi. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalu, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok, dan aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kakek Bantal juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Berikut adalah gambar makam Sunan Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Pada masa kecil bernama Raden Rahmat, Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Drawati. Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Tejo. Berikut adalah gambar makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Yang ketiga, Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1469 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau wafat di Tuban tahun 1525. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain Suluk Wijil. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati. Keilmuan Sunan Bonang juga terkenal dalam ilmu kebatinan. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam diartikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah, dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Sila Tauhid Indonesia. Berikut adalah gambar makam Sunan Bonang yang ada di Tuban. Yang keempat, Wali Songo yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau yang bernama Raden Kosim atau Saripudin adalah nama aslinya putra dari Sunan Ampel. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten di daerah tingkat 2 Lamongan. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau wafat di Sedayung Gresik abad ke-16. Berikut adalah gambar makam Sunan Derajat yang ada di Kecamatan Paciran, Lamongan. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Sunan Giri nama asli adalah Raden Paku, putra Raden Maulana Ishak.
Di masa kecil Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Sejak itulah ia sebelumnya dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin, mulai dikenal masyarakat dengan Sunan Giri. Beliau wafat di Giri Gresik tahun 1506 Masehi. Berikut adalah gambar makam Sunan Giri yang ada di Gresik. Wali yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebut menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Beliau dimakamkan di Kadilangu dekat kota Demak, Bintoro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shodiq, ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Oleh karena itu beliau dijuluki Waliyul Ilmi. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, juga hakim pengadilan Demak. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan budaya Islam dan Hindu, yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus pada tahun 1530. Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Karjasan, Kudus Kulon yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Berikut adalah gambar makam Sunan Kudus. Wali yang ke-8 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo dengan nama asli Raden Umar Said. Masa kecil Raden Prawoto. Beliau senang bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam dan berdagang. Melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Berikut adalah makam Sunan Muria yang ada di Kudus. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Sarip Hidayatullah, mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak di Jawa Tengah dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Pariangan. Wali Songo menggunakan media dakwah dengan lagu, dengan permainan tradisional, wayang kulit, dan pembuatan menara dan masjid. Berikutnya Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Berikut adalah ilustrasi gambar orang Arab berdagang di Indonesia. Yang kedua, jalur pernikahan. Pedagang Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Hubungan tersebut diteruskan pada pernikahan campuran. Yang ketiga adalah jalur politik. Pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya. Kepentingan politik seperti perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang keempat adalah jalur kesenian.
Ini ada seni wayang kulit, ada seni gamelan. Yang kelima adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama, guru agama, dan kiai mempunyai peranan besar dengan cara dibangun pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Berikut adalah ilustrasi penyebaran Islam pada masa lalu. Yang keenam adalah melalui jalur tasawuf. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, memiliki keahlian lain yang dapat membantu masyarakat seperti menyembuhkan penyakit. Selanjutnya, kerajaan Islam di Indonesia yang sekitar Selat Malaka, yaitu Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Sumsel, Minangkabau. Kerajaan Islam di Pulau Jawa, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Mataram. Kerajaan Islam di timur yaitu Goa, Talo, Ternate, dan Tidore. Yang berikutnya adalah peranan organisasi Islam. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Penyebab berdirinya Nahdlatul Ulama adalah kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I. Majelis Nasional Agung Turki menghapus kekuasaan Sultan pada tahun 1922. Tujuan menerapkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar, ukhuwah Islamiyah, menyelenggarakan pendidikan, mewujudkan keadilan dan sosial. Adapun susunan pengurus, yang pertama Mustasyar atau penasehat, Suriyah atau pimpinan tertinggi, Tanfidiyah pelaksana harian, PB pengurus pusat yang dipilih 5 tahun sekali, PW pengurus wilayah untuk tingkat provinsi yang dipilih 4 tahun sekali, PC pengurus cabang atau kabupaten kota yang dipilih 3 tahun sekali, MWC tingkat kecamatan dan tingkat desa. Kekuasaan tertinggi adalah muktamar 5 tahun sekali tentang masalah keagamaan, pertanggungjawaban pengurus besar atau pengurus pusat, program dasar NU 5 tahun ke depan, masalah umum, penetapan AD/ART, memilih pengurus besar. Berikut adalah gambar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ini adalah gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, wafatnya 1923. Nama asli adalah Muhammad Darwis, ayahnya Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim. Tujuan Muhammadiyah menyebarkan ajaran Muhammad pada bumi putra, menunjukkan agama Islam. Pemikirannya banyak dipengaruhi Muhammad Abduh dari Mesir. Organisasi Islam yang ketiga yaitu Persatuan Islam atau Persis, berdiri pada tanggal 17 September 1923 di Bandung. Pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam. Tujuan Persis memberlakukan hukum Islam berdasarkan Qurdis atau Quran Hadis, membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik. Sumber pokok ajaran adalah Quran Hadis, teologi ada Allah punya sifat, fikihnya tak berdasarkan mazhab, akhlak Quran Hadis, filsafat paduan Quran dan pendapat ahli, tasawuf tak jauh menyimpang dari rasio. Demikian sejarah perkembangan Islam di Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.